Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Diansa dengan NIM 2010 50 10 18 dari Prodi Program Studi D3 Sistem Informasi angkatan 2020. Yang terhormat, dosen pembimbing saya yaitu Dr. Ermatita Mkom. Izinkan saya mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Perancangan Aplikasi Parkir Khusus Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang landasan teori, bab 3 tentang metodologi penelitian, bab 4 tentang pembahasan, dan yang terakhir adalah bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam perkembangan dunia komputer, sudah banyak memperkenalkan program aplikasi ataupun software pemrograman yang sedemikian rupa dirancang guna dimanfaatkan dalam menambah nilai utilitas dan untuk pihak yang memerlukan. Pertumbuhan teknologi dalam dunia informatika dari waktu ke waktu alami kemajuan yang sangat pesat, membuat seluruh lembaga mau meningkatkan serta memakai kecanggihan teknologi guna tingkatkan kinerja serta pemenuhan terhadap kebutuhan atas sesuatu data di saat ini tidak mampu lepas dari pemanfaatan komputer. Dengan terdapatnya informasi yang terkomputerisasi hingga pekerjaan yang dihasilkan hendak jadi lebih efektif serta efisien. Sebagian penyebab mengapa dunia teknologi di saat ini sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan data ialah terdapatnya kemampuan pengguna buat memperoleh data serta efisien serta akurat serta alasan-alasan yang lain tercantum dalam proses pelayanan. Maka dari itu, dalam perihal ini, peneliti pihak Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dalam pengelolaan tempat parkir yang masih dilakukan dengan teknik membagikan tiket secara manual, serta pada saat keluar dilakukan pengecekan tiket untuk memastikan tarif parkir yang hendak dibayar. Tidak terdapatnya petunjuk parkir pada tiket sehingga mahasiswa-mahasiswi mencari sendiri tempat parkir yang ada, menyebabkan parkir yang tidak tertib, sulitnya memastikan tempat parkir yang telah penuh serta masih kosong. Oleh sebab itu, butuh adanya sesuatu aplikasi parkir yang bisa menanggapi kasus yang terjadi sehingga bisa meningkatkan pelayanan terhadap parkir kendaraan mahasiswa-mahasiswa. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah, yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, tugas parkir tidak memberitahu lokasi parkir yang masih tersedia. Jadi saat pemberian tiket, mahasiswa harus mencari lokasi parkir yang tersedia, tidak adanya pemberitahuan lokasi parkir yang masih tersedia. Yang kedua, tidak adanya track record kendaraan masuk dan keluar. Track record itu adalah histori dari kendaraan mahasiswa atau mahasiswi yang telah keluar dari tempat parkir. Yang ketiga, ada akses menuju tempat parkir menjadi sulit karena tempat parkir penuh dengan kendaraan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di saat-saat mata kuliah Veteran Jakarta itu banyak. Yang kedua, di sini ada rumusan masalah dengan latar belakang permasalahan di atas. Peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara merancang aplikasi parkir yang dapat menentukan lokasi parkir kendaraan. Dan yang kedua, bagaimana cara mengembangkan aplikasi parkir untuk menentukan tempat parkir kendaraan. Selanjutnya ada batasan masalah. Dalam penelitian ini, perlu untuk menjaga batasan penelitian agar penelitian lebih fokus pada masalah yang muncul. Fokusnya adalah pada yang pertama, rancangan sistem informasi ini berbasis Android dan studi kasus parkir di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Yang kedua, sistem ini tidak terintegrasi dengan sistem parkir yang ada di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tetapi hanya memiliki beberapa tempat parkir. Dan yang terakhir, penjaga parkir secara manual memperbarui tempat parkir di aplikasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, maka pembuatan aplikasi parkir khusus mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama. Tujuan pertama adalah membuat aplikasi parkir yang mampu menentukan lokasi parkir. Tujuan kedua, mengetahui kinerja aplikasi parkir dalam menentukan lokasi parkir kendaraan. Tujuan ketiga, membuat parkir lebih teratur sesuai dengan batas garis atau marka yang sudah dibuat. Selanjutnya, ada manfaat penelitian, yaitu pertama adalah efisiensi penggunaan ruang. Penelitian ini dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan ruang yang tersedia untuk parkir, dengan menentukan lokasi yang tepat dapat mengurangi kemacetan dan maksimalkan kapasitas parkir yang ada. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi waktu. Dengan menentukan lokasi parkir yang strategis, mahasiswa dan instansi dapat menghemat waktu yang biasanya telah dihabiskan untuk mencari tempat parkir. Ini akan memungkinkan mereka untuk tiba tepat waktu dan meningkatkan efisiensi waktu secara keseluruhan. Dan tujuan ketiga adalah kemudahan akses. Kemudahan akses ini, penelitian ini dapat membantu dalam menentukan lokasi parkir yang strategis dan mudah diakses bagi mahasiswa maupun instansi. Selanjutnya ada bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori pada bagian ini, peneliti akan memaparkan beberapa tinjauan sebagai landasan teori dalam pengembangan aplikasi. Aplikasi parkir, kendaraan sepeda motor dan mobil khusus mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berbasis Android. Definisi sistem informasi menurut Madianto dan Ridho. Sistem informasi adalah kombinasi dari berbagai komponen teknologi informasi yang bekerja sama dan menghasilkan informasi untuk menyediakan satu jalur komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok. Secara garis besar, konsep sistem informasi adalah sesuatu yang menyediakan informasi kepada manajemen melalui kombinasi antara manusia, teknologi, dan proses yang terorganisir untuk memungkinkan mengambil keputusan atau bertindak dan menjalankan aktivitas. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang saling terkait, termasuk perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, prosedur, serta orang-orang yang terlibat yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola data, mengolah, dan menyampaikan informasi yang relevan, bermanfaat dalam suatu organisasi atau lingkungan. Selanjutnya ada metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial dan terurut. Metode waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti pendekatan linear dan struktur. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan yang dijalani secara berurutan dan setiap tahapan bergantung pada penyelesaian tahapan sebelumnya. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam metode waterfall. Yang pertama ada analisis kebutuhan atau requirement analysis. Tahap pertama adalah metode waterfall adalah mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna atau pemangku kepentingan. Pada tahap ini, tujuan dan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan ditentukan dengan jelas. Yang kedua adalah perancangan atau desain. Setelah kebutuhan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah merancang arsitektur sistem yang akan dikembangkan. Tahap ini meliputi perancangan struktur data, perancangan antara pengguna, perancangan basis data, dan perancangan komponen perangkat lunak lainnya. Yang ketiga ada implementasi atau implementation. Pada tahap ini, perancangan sistem yang telah dibuat diubah menjadi kode program yang dapat dijalankan. Para pengembang melakukan pemrograman, pengkodean, dan implementasi fungsionalitas sistem sesuai dengan perancangan yang telah disepakati. Yang keempat, ada pengujian atau testing. Setelah implementasi, sistem diuji untuk memastikan bahwa berfungsi dengan benar, sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditentukan.
Pengujian melibatkan pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan oleh pengguna. Yang kelima adalah penyampaian atau delivery. Setelah sistem diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan, tahap penyampaian dilakukan pada tahap ini. Sistem yang telah selesai dikembangkan diserahkan kepada pengguna atau pemangku kepentingan yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance. Setelah sistem disampaikan, tahap pemeliharaan dimulai. Tahap ini melibatkan pemantauan dan perbaikan sistem yang telah dikembangkan, termasuk perbaikan bug, peningkatan fungsionalitas, dan penanganan masalah yang muncul setelah tahapan penggunaan sistem. Tahapan-tahapan dalam metode waterfall dijalankan secara berurutan, dengan setiap tahapan menghasilkan keluaran yang menjadi dasar bagi tahapan berikutnya. Pendekatan linear, metode waterfall mengasumsikan bahwa kebutuhan dan perancangan sistem dapat ditentukan dengan jelas di awal, sehingga tahapan berikutnya dapat dilakukan berdasarkan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya adalah pengertian Android, yaitu Android adalah perangkat lunak untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi middleware dan aplikasi inti. Android adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone, tablet, smartwatch, dan perangkat cerdas lainnya. Android memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa aplikasi dan layanan melalui perangkat mobile mereka dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Android memiliki keunggulan dalam fleksibilitas, kemampuan kustomisasi, dan integrasi dengan layanan Google, seperti Google Play Store, Gmail, Gmaps, dan banyak lagi. Selanjutnya, pengertian dari Android Studio. Android Studio adalah lingkungan pengembangan terpadu atau Integrated Development Environment atau IDE yang resmi untuk pengembangan aplikasi Android dikembangkan oleh Google. Android Studio menyediakan berbagai fitur dan alat mendukung para pengembang dalam membuat, menguji, menerapkan aplikasi Android. Android Studio merupakan IDE yang sangat populer, banyak digunakan, yang kuat dan banyak digunakan oleh pengembang. Dengan fitur-fitur yang kuat dan dukungan resmi dari Google, Android Studio membantu pengembang dalam membuat aplikasi Android yang efisien, bermutu, dan berkinerja tinggi. Selanjutnya ada definisi dari Java. Bahasa pemrogram Java merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa pemrograman yang dapat digunakan di berbagai sistem operasi, termasuk ponsel. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat semua jenis aplikasi, desktop, web, seluler, dan aplikasi lainnya. Bahasa pemrograman Java adalah bahasa pemrograman yang paling populer dan sering digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis desktop, web mobile, dan enterprise. Java pertama kali dikembangkan oleh Sun Microsystems dan yang sekarang dimiliki oleh Oracle Corporation pada tahun 1995. Java didesain agar dapat berjalan pada berbagai platform dengan konsep write once, run anywhere atau WORA. Selanjutnya ada definisi dari Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman modern yang diadopsi secara resmi oleh Google sebagai bahasa pemrograman alternatif untuk aplikasi Android. Kotlin dikembangkan oleh perusahaan JetBrains dan dirilis pada tahun 2011. Bahasa ini dirancang untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi dengan sintak yang lebih ringkas dan ekspresif. Adapun manfaat dalam pembuatan aplikasi Android yang lebih aman, Kotlin membantu mengurangi jumlah bug dan kerentanan keamanan dalam aplikasi Android dengan fitur seperti tipe data yang dapat diimutabilitas atau immutability, sistem tipe yang ketat, dan pengelolaan null yang aman. Kotlin membantu meningkatkan kualitas dan keamanan aplikasi Android. Selanjutnya ada definisi dari parkir. Parkir adalah tindakan atau proses menghentikan kendaraan pada suatu tempat untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pengemudi meninggalkan kendaraan mereka dan melakukan aktivitas di tempat yang dikunjungi seperti kantor, pusat perbelanjaan, sekolah, atau tujuan lainnya.
Tempat parkir dapat berupa area atau ruang yang disediakan khusus untuk kendaraan, baik itu di dalam bangunan, misalnya parkir di gedung atau parkir di bawah tanah atau basement, atau di luar ruangan, misalnya tempat parkir terbuka atau lahan parkir seperti lapangan. Tempat parkir seringkali dilengkapi dengan penanda atau tanda yang mengatur penggunaan ruang seperti garis-garis atau petunjuk arah. Selanjutnya ada penjelasan dari kebutuhan parkir. Kebutuhan parkir adalah permintaan atau kebutuhan akan ruang parkir yang memadai untuk memarkirkan kendaraannya. Kebutuhan parkir muncul karena peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya dan kebutuhan akan tempat yang aman untuk meninggalkan kendaraan sementara waktu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan parkir, salah satunya pertumbuhan populasi kendaraan. Seiring pertumbuhan populasi manusia dan tingkat kepemilikan kendaraan yang meningkat, kebutuhan akan ruang parkir juga meningkat. Selanjutnya ada penjelasan tentang alur penelitian. Tahapan dalam melakukan penelitian dijelaskan dengan flowchart berikut. Pertama-tama, kita akan mulai dari studi pustaka dengan konsep dasar sistem informasi, metode perancangan sistem. Selanjutnya, setelah dari studi pustaka, kita akan mengumpulkan data, yaitu secara dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu adalah analisa data. Selanjutnya, perancangan sistem informasi menggunakan UML, database, desain aplikasi, dan pemrograman. Dan uji coba kita akan dilakukan dengan Android Studio dengan emulator dan black box testing. Jika berhasil, akan diimplementasikan dan selesai. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada analisis dokumen, yang kelima ada studi pustaka, dan yang terakhir ada pengujian. Yang pertama ada observasi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara partisipasif, di mana penulis terlibat langsung dalam situasi yang diamati, atau observasi non-partisipatif, di mana penulis hanya sebagai pengamat eksternal. Selanjutnya ada wawancara. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara penulis dan responden. Penulis mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dapat diinginkan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau melalui media komunikasi lainnya. Selanjutnya ada studi kasus. Metode ini melibatkan penelitian mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang mewakili fenomena yang diteliti. Penulis mengumpulkan data secara rinci tentang kasus-kasus tersebut melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis dokumen. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa laporan, artikel, jurnal, rekaman, atau sumber data lainnya. Selanjutnya ada studi pustaka. Metode ini melibatkan penelitian dan analisis terhadap literatur yang telah ada mengenai topik penelitian. Penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, makalah konferensi, atau artikel online, dan melakukan sintesis terhadap informasi yang ditemukan. Dan yang terakhir ada pengujian. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui percobaan atau pengujian terkontrol. Penulis merancang situasi atau kondisi eksperimental yang memungkinkan untuk mengamati dan pengukuran variabel yang diinginkan secara sistematis. Metode yang tepat untuk mengumpulkan data tergantung pada konteks penelitian, tujuan, sumber daya yang tersedia, dan jenis informasi yang dibutuhkan. Kombinasi dari beberapa metode juga dapat digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian.
Yang pertama ada tempat penelitian. Tempat penelitian adalah lokasi atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Tempat penelitian ada di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena aplikasi parkir yang akan dibuat berada di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dikarenakan hanya mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berperan aktif dalam terlaksananya penelitian tersebut. Sehingga penelitian ingin mencari informasi tentang permasalahan yang dihadapi mahasiswa-mahasiswi dalam mencari lokasi parkir di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan yang kedua, ada waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak awal mulai menyusun tugas akhir dengan kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengumpulan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tugas akhir dan proses bimbingan secara langsung. Selanjutnya kita membahas bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada analisa permasalahan, yaitu jumlah mahasiswa yang begitu banyak dan kendaraan yang tidak dapat ditampung dalam satu kawasan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebagian besar mahasiswa memakai kendaraan pribadi, sehingga jumlah kendaraan yang terparkir di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sangatlah besar, mengakibatkan para mahasiswa parkir sembarangan. Selain itu, sistem parkir kendaraan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta masih menggunakan kertas dan tidak adanya petunjuk mengenai lokasi parkir yang masih tersedia, sehingga cukup rentan keamanannya. Selanjutnya, di sini ada visi dan misi tentang parkir UPNVJ. Yang pertama, ada visi menjadikan sarana parkir Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang nyaman dan aman bagi para pengguna dengan menyediakan fasilitas memadai. Yang kedua, ada misi, yaitu memberikan pengamanan yang cukup baik dibantu dengan pengamanan dari CCTV di sekitar lingkungan parkir. Dan yang kedua, meningkatkan pelayanan yang baik bagi pengguna sarana parkir seperti monitoring di sekitar lingkungan parkir dan membantu para mahasiswa dalam mencari lokasi parkir. Selanjutnya ada grafik dan diagram hasil penelitian. Itu ada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai instansi, dan ada juga juru parkir dan monitoring parkir. Selain itu, ada juga tugas pokok dari kedua petugas tersebut. Tugas pokok juru parkir adalah mengatur dan mengawasi parkir kendaraan di suatu area parkir. Berikut ada beberapa tugas pokok juru parkir. Yang pertama, mengumpulkan biaya parkir. Juru parkir bertanggung jawab untuk mengumpulkan biaya parkir dari pengemudi kendaraan. Yang kedua, menyediakan informasi dan bantuan. Juru parkir dapat memberikan informasi kepada pengemudi mengenai aturan parkir, lokasi fasilitas, atau petunjuk arah di sekitaran area parkir. Yang ketiga adalah mengolah data. Itu monitoring parkir juga melibatkan pengumpulan data dan terkait penggunaan parkir, termasuk jumlah kendaraan yang terparkir, lamanya parkir, atau kepatuhan terhadap peraturan parkir. Selanjutnya ada tugas pokok monitoring parkir. Yang pertama adalah mengarahkan kendaraan. Juru parkir bertugas untuk mengarahkan kendaraan untuk kendaraan yang masuk ke area parkir agar parkir dilakukan dengan teratur dan efisien. Selanjutnya, mengatur lalu lintas. Juru parkir dapat membantu mengatur lalu lintas di area parkir untuk menghindari kemacetan yang memastikan arus kendaraan yang lancar. Selanjutnya, menjaga keamanan. Juru parkir memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan area parkir dan kendaraan yang terparkir di dalamnya. Selanjutnya ada proses bisnis. Gambar di bawah ini menunjukkan proses bisnis dari sistem informasi parkir yang diusulkan. Menggambarkan urutan langkah atau proses yang dilakukan oleh petugas parkir. Yang pertama adalah gambar yang sebelah kiri adalah gambar proses bisnis parkir masuk. Pertama-tama akan memilih pool area. Jika sudah memilih pool area, yaitu pool area tersedia tiga tempat, yaitu A, B, dan C. Setelah memilih pool area tersebut, pilih lokasi parkir yang diinginkan.
Jika ingin pindah full area, maka kita akan back ke halaman sebelumnya, yaitu pilih full area. Jika sudah pasti ingin memilih lokasi parkir tersebut, juru parkir akan menginput data kendaraan. Selanjutnya data dicek. Jika sudah benar, data akan disimpan. Jika belum valid data kendaraan, akan diinput ulang. Setelah data disimpan, info data telah disimpan memberikan karcis. Juru parkir akan memberikan karcis parkir. Selanjutnya di gambar yang sebelah kanan, proses bisnis parkir keluar, yaitu juru parkir akan memilih full area. Dan selanjutnya pilih lokasi parkir yang pengemudi pilih. Setelah itu hapus data kendaraan. Jika ingin dihapus, data akan disimpan. Jika tidak, akan dibatalkan. Dan setelah data disimpan, info kendaraan sudah keluar akan muncul di history, yaitu cek history, dan selanjutnya selesai. Dan selanjutnya di sini ada analisis sistem yang berjalan. Untuk mendesain atau menyempurnakan sebuah aplikasi mobile, kita harus mengetahui lebih jauh tentang sistem yang berjalan. Dalam kasus ini, informasi penting untuk mengetahui di mana letak kelemahan sistem yang sedang berjalan. Prosedur kerja dari sistem yang saat ini mengoperasikan lapangan parkir Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adalah saat pengendara masuk ke area parkir, pengendara memilih lokasi parkir yang diinginkan. Yang kedua, juru parkir akan menginput data kendaraan. Data kendaraan tersebut akan disimpan di dalam database. Selanjutnya, juru parkir memberikan karcis masuk kepada pengendara. Yang keempat, saat pengendara akan keluar dari area parkir, pengendara akan menyerahkan karcis ke juru parkir untuk dicek. Jika data kendaraan tersebut cocok dengan data yang diinput, juru parkir akan menagih biaya parkir yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem perangkat lunak. Use case diagram menggambarkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem serta bagaimana faktor terlibat dalam penggunaan sistem tersebut. Selanjutnya ada use case diagram sistem yang sedang berjalan, yaitu pengendara bisa mengambil karcis parkir. Setelah itu berikan karcis setelah keluar dan bayar biaya parkir. Dan tugas dari juru parkir adalah memberikan karcis dan cek data kendaraan dan tarif. Selanjutnya ada activity diagram kendaraan masuk, yaitu sistem input data parkir akan dilanjutkan dengan juru parkir memberikan karcis. Selanjutnya pengendara akan menerima karcis dan mencari lokasi parkir. Activity diagram kendaraan keluar. Pengendara akan menyerahkan karcis dan juru parkir akan cek data kendaraan dan memvalidasi data. Jika data sudah valid, selanjutnya juru parkir memberikan tagihan biaya parkir dan pengendara bayar tagihan biaya parkir. Selanjutnya ada evaluasi sistem yang sedang berjalan. Sistem yang berjalan pada penentuan lokasi parkir dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti kecepatan dan respons sistem. Sistem penentuan lokasi parkir harus responsif dan memberikan sistem informasi secara cepat kepada pengendara. Yang kedua, adanya ketersediaan informasi. Evaluasi juga harus mempertimbangkan ketersediaan informasi yang diberikan oleh sistem kepada pengendara. Selanjutnya ada keandalan dan ketersediaan sistem. Evaluasi juga harus mempertimbangkan keandalan sistem penentuan lokasi parkir. Sistem harus mampu beroperasi secara konsisten dan tersedia sepanjang waktu, sehingga pengendara dapat mengandalkan informasi yang diberikan. Selanjutnya ada perancangan sistem, yaitu perancangan sistem adalah langkah selanjutnya dalam fase manufaktur aplikasi mobile yang diusulkan ketika mengetahui kondisi sistem yang saat ini sedang dalam proses memperbaiki kerentanan
yang ada di dalam sistem. Di sini ada tujuan perancangan sistem. Tujuan perancangan sistem penentuan lokasi parkir adalah untuk mencapai efisiensi, kenyamanan, dan pengalaman pengguna yang optimal dalam mencari tempat parkir. Selanjutnya ada gambaran umum sistem yang diusulkan, yaitu sebuah sistem untuk memperbaiki sistem. Sistem lama adalah umum untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang ada ke dalam layanan aplikasi penentuan lokasi parkir Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya ada perancangan prosedur yang diusulkan, yaitu prosedur dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan menyampaikan informasi ketersediaan tempat parkir kepada pengendara dengan cepat dan akurat. Selanjutnya ada use case diagram usulan, yaitu juru parkir dapat mengelola data parkir, memilih lokasi parkir, input data masuk dan keluar. Selanjutnya yang terakhir ada bisa membuka tampilan area parkir yang penuh dan tersedia. Dan pengendara juga bisa memilih lokasi parkir, bayar biaya parkir, dan serta melihat tampilan area parkir yang penuh dan tersedia dalam pemilihan lokasi parkir. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram juru parkir yang di bagian kiri ada activity diagram pilih lokasi parkir yang diusulkan. Yang pertama-tama melihat tabel data lokasi parkir, selanjutnya pilih lokasi parkir dan isi data kendaraan. Maka sistem akan simpan data kendaraan setelah isi data kendaraan. Jika datanya sudah valid, maka dilanjutkan dengan simpan, yaitu data sudah sesuai atau sama dengan data kendaraan pengemudi. Selanjutnya di bagian kanan ada diagram activity hapus data kendaraan. Yaitu pertama juru parkir akan melihat tabel data lokasi parkir. Selanjutnya pilih data yang akan dihapus, tekan button delete, dan sistem akan delete data kendaraan. Setelah di delete, data akan dihapus. Selanjutnya ada diagram activity parkir masuk. Juru parkir akan menampilkan pool area dan lokasi parkir. Selanjutnya, pengendara memilih lokasi parkir yang masih tersedia, dan juru parkir menginput data kendaraan, dan data akan disimpan oleh sistem. Jika data sudah disimpan oleh sistem, dan juru parkir akan memvalidasi data tersebut dan memberikan karcis parkir. Dan pengendara menerima karcis parkir, juru parkir akan mempersilahkan pengendara masuk area parkir. Dan di bagian sebelah kanan ada activity diagram parkir keluar, yaitu pengendara akan keluar memberikan karcis, maka juru parkir akan mengecek data kendaraan. Data tersebut valid atau tidak. Jika valid, juru parkir akan menghapus data kendaraan dan data dihapus di dalam sistem. Setelah data dihapus, pengendara membayar biaya parkir dan juru parkir mempersilahkan untuk keluar lokasi parkir. Berikut adalah sequence diagram yang menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem. Gambar berikut menunjukkan salah satu sequence diagram dari sistem informasi parkir. Di bagian paling kiri ada sequence parkir masuk, dan bagian tengah ada sequence parkir keluar, dan bagian sebelah kanan ada sequence data history. Selanjutnya ada perancangan interface, yaitu perancangan antarmuka atau interface adalah proses merancang tampilan visual dan interaksi antara pengguna dan sistem. Tujuannya adalah untuk menciptakan antarmuka yang intuitif, efisien, dan menarik. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan antarmuka. Yang pertama, konsistensi, navigasi yang jelas, simplicity. Konsistensi adalah antarmuka atau interface harus konsisten dalam hal tata letak, seperti ikon, warna, dan pola desain. Dan selanjutnya navigasi yang jelas. Antarmuka harus memiliki navigasi yang jelas dan mudah dipahami. Pengguna harus dapat dengan mudah berpindah antara halaman atau fitur yang berbeda dengan navigasi yang intuitif. Yang terakhir ada simplicity atau simple. Antarmuka harus sederhana dan tidak membingungkan. Desain yang terlalu rumit atau terlalu banyak informasi yang menyulitkan
bagi pengguna dalam menggunakan sistem. Berikut adalah tampilan splash screen-nya. Dan setelah splash screen akan muncul halaman home, yaitu sapaan Hai admin. Selanjutnya kita akan memilih pool area, yaitu area A yaitu yang berada di kantin, area B yang berada di pintu belakang, area C khusus mobil yaitu ada di Fakultas Hukum sampai Fakultas Kedokteran. Kita pilih area A. Sebelumnya di sini saya sudah mencoba-coba aplikasi tersebut, yaitu seperti ini. Jika sudah dipilih atau diinput data kendaraannya, maka kita coba input data kendaraan. Kita masukkan nomor polisi. Jika data sudah benar atau sesuai dengan data kendaraan pengemudi, selanjutnya simpan. Jika simpan, warna yang telah kita pilih akan berwarna merah dan pengendara masuk dan memarkirkan kendaraannya di area A3. Jika kendara ingin keluar dari tempat parkir, kita pilih lokasi parkir pengendara tersebut. Selanjutnya, klik hapus. Dan A3 akan kembali seperti semula dan tidak berwarna merah, yang berarti tempat parkir tersebut tersedia. Dan setelah pengendara keluar, kita bisa melihat di history parkir, yaitu di area A. Yang paling bawah ada motor, yaitu dengan nomor kendaraan seperti yang tadi diinput. Itulah pembuatan aplikasi penentuan lokasi parkir dari saya. Berikut adalah kesimpulan dari semua pengertian dari tugas akhir saya, yaitu memudahkan pengguna dalam mencari lokasi parkir. Aplikasi penentuan lokasi parkir membantu pengguna dalam menemukan tempat parkir yang tersedia di sekitar mereka. Pengguna dapat melihat informasi tentang lokasi dan jumlah slot parkir yang tersedia. Yang kedua, ada mengurangi waktu dalam mencari parkir. Dengan menggunakan aplikasi penentuan lokasi parkir, pengguna dapat menghemat waktu dan mereka dapat melihat lokasi parkir yang tersedia sebelumnya dan memilih lokasi yang paling cocok untuk mereka pilih. Selanjutnya ada navigasi yang akurat dari saran-saran berikut, yaitu ada navigasi yang akurat. Sediakan fitur navigasi yang akurat untuk membantu pengguna mencapai lokasi parkir dengan mudah, termasuk peta interaktif, petunjuk arah, dan estimasi waktu tiba yang dapat diandalkan. Selanjutnya yang kedua ada sistem penilaian dan ulasan. Dikarenakan aplikasi yang penulis buat tidak bisa digunakan oleh pengendara, maka untuk update selanjutnya penulis akan membuat aplikasi dapat digunakan oleh pengendara dan izinkan pengendara untuk memberikan penilaian dan ulasan tentang lokasi parkir yang mereka gunakan. Fitur ini membantu pengendara lain mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan dapat dipercaya tentang kualitas parkir tersebut.